Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya percaya Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan saudara. Ingat saudara, meskipun mungkin saudara saat ini terpuruk dengan berbagai macam kesulitan, masalah, kita harus ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Dia senantiasa memperhatikan dan juga memelihara saudara. Saudara, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan dari Keluaran pasal 12 ayat 29 sampai 42. Namun bacaan kita hari ini dari Keluaran pasal 11 ayat 12. Saya bacakan Keluaran pasal 12 ayat 42 yang berbunyi demikian. Malam itu adalah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel, turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, pernahkah Anda merasa seolah-olah hidup Anda sedang berada dalam malam yang paling gelap? Tidak ada sinar harapan yang bisa saudara lihat, hanya tekanan dan kekhawatiran. Di tengah krisis ekonomi, ketika kebutuhan pokok makin mahal, pendapatan tidak bertambah, dan tanggungan terus mengejar, banyak hati yang menjadi lelah dan hampir menyerah. Itulah yang dialami oleh bangsa Israel selama berabad-abad di Mesir. Mereka menjadi budak, bekerja keras, dan tidak punya hak untuk menentukan arah hidup mereka. Namun pada malam yang sangat menentukan, Tuhan sendiri turun tangan. Dia menunjukkan bahwa penderitaan umatnya tidak pernah luput dari perhatiannya. Malam yang gelap menjadi malam pembebasan. Keluaran 12, 29-42 mencatat, saat di mana Tuhan dengan kuasanya membebaskan umatnya dari tangan Firaun. Pada malam itu terjadi peristiwa yang begitu mengerikan bagi orang Mesir, namun bagi bangsa Israel adalah peristiwa yang sangat menyenangkan. Di tulah ke-10 inilah anak sulung seluruh bangsa Mesir mati dibunuh oleh Tuhan. Namun tidak demikian bagi bangsa Israel. Melihat fakta ini saudara, Firaun memanggil Musa dan Harun. Firaun mengizinkan umat Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka dibebaskan dari perbudakan yang telah mengikat mereka seratusan tahun lamanya. Yang menarik saudara, itu semua terjadi di malam hari, saat tidak ada yang menyangka, saat orang mungkin sudah kehilangan harapan. Bukankah begitu juga seringkali cara Tuhan bekerja dalam hidup kita, saudara? Di saat yang tidak terduga dan kehilangan harapan, Allah menyatakan kuasanya begitu luar biasa. Dan yang lebih hebat lagi, saudara, Tuhan tidak membiarkan orang Israel keluar dengan tangan kosong. Mereka membawa perak, emas, dan kain yang diberikan oleh orang Mesir kepada mereka. Tuhan yang melepaskan, juga Tuhan yang mencukupi. Bahkan ketika mereka tidak sempat menyiapkan bekal, Tuhan yang memelihara. Ini menjadi pesan penting bagi kita hari ini, saudara. Tuhan bisa memberkati dengan cara yang tidak terduga dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini kita bingung dari mana kita mencukupi biaya hidup kita. Bagaimana membayar sewa rumah, atau kapan kita bisa punya pekerjaan tetap lagi. Kapan usaha kita bisa bangkit lagi. Kapan kita bebas dari keterpurukan yang terus-menerus mengikat kita ini. Tapi malah pembebasan itu mengingatkan kita, Tuhan sanggup membuka jalan di saat kita merasa semuanya tertutup. Tugas kita sekarang ini bukan mencari tahu bagaimana Tuhan akan bekerja, melainkan tetap percaya, tetap melangkah, tetap taat, meski kita tidak melihat apa-apa. Israel hanya disuruh wakil siap, dan ketika waktunya tiba, mereka keluar dengan kemenangan. Kita pun dipanggil untuk tetap berharap, saudara, karena Tuhan yang sama yang membebaskan Israel masih bekerja hari ini dalam hidup kita. Dan ingat saudara, malam itu disebut sebagai malam berjaga-jaga bagi Tuhan. Kalau kita baca ayat 42, artinya
Tuhan tidak tidur. Tuhan berjaga, memperhatikan, dan menjaga setiap langkah kita. Di saat kita merasa tidak ada yang peduli, Tuhan senantiasa peduli dan terus memperhatikan dan memantau kita. Jadi saudara, jangan biarkan rasa takut mengunci langkah imanmu. Jangan biarkan ekonomi yang sulit memadamkan semangatmu. Justru saat itulah kita diajak untuk percaya lebih dalam, bergantung lebih kuat, dan berdoa lebih sungguh. Mungkin keajaiban tidak terjadi dalam semalam, tapi percayalah, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Dan waktu Tuhan selalu tepat. Waktu Tuhan indah pada waktunya. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, dalam gelapnya kesulitan hidup kami percaya Engkau berjaga dan tetap memegang kendali. Kuatkan kami untuk terus berharap, dan ajari kami percaya bahwa Engkau sanggup membuka jalan. Bahkan di malam yang paling gelap, Engkau sanggup meneranginya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.